Halo semua anak-anak, jadi Ibu ucapkan terima kasih sudah bersedia mendengarkan atau melihat video dalam materi yang kedua, yaitu pengenalan kurikulum 2013. Jadi sebelum masuk ke inti pembicaraan kita, marilah kita mengucapkan salam terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Oke? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga anak-anak dan para orang tua dan wali sehat selalu. Oke, sebelum Ibu mengawali ke inti pembicaraannya kita, jadi pepatah sering mengatakan, otomatis kalian juga udah pernah dengar kali ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Oke, kita masuk ke sesi perkenalan saya sendiri. Selamat menyimak ya. Oke, jadi inilah penampakan wajah saya. Nah, jadi nama lengkap saya Niwayan Yuni Widya Astuti. Jadi MPD itu adalah Magister Pendidikan. Yap, benar sekali. Saya lulusan Magister Matematik. Jadi saya menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha Astungkara dan sekarang dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, ada yang bertanya mungkin ya, wah Ibu Yuni dari mana? Oke, saya asli dari Ketewel, yaitu Banjargumicik. Oke, mungkin ada yang mungkin bertanya kali ya, Ibu udah nikah apa belum? Oke, saya kebetulan sudah. Jadi saya baru punya anak 1 dan suami juga baru 1. It's okay, semoga itu suami pertama dan terakhir ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan yang lainnya mungkin ke biodata saya, mungkin nanti chat personal aja atau mungkin ketemu di jalan, jangan lupa disapa ya, wah Bu Uni atau apa, seperti itu. Oke, supaya tidak kita ngelantur ke sana kemari, jadi kita masuk ya materi MPLS kita pagi hari ini. Oke, siap-siap ya anak-anak, kita masuk ke materi kurikulum 2013 yang akan kita bahas 1 jam ke depan. Check it out. Nah, sekarang kita masuk ke materi kurikulum 2013. Sebelumnya nih ya anak-anak, jadi kita menggunakan bahasa yang santai aja ya. Jadi jangan terlalu formal, jangan juga terlalu bebas. Jadi pokoknya biasa-biasa aja, santai-santai saja, karena kita masih dalam proses MPLS yaitu dengan daring. Oke, kenapa? Karena kita belum bisa tatap muka. Jadi dengan proses pembelajaran daring ini, janganlah kita terlalu yang namanya serius sekali. Jadi parnonya parno sekali. Jadi karena ketika kita terlalu tegang, terlalu parno, itu juga dapat mengganggu kesehatan kita sendiri. Jadi saya khususnya sendiri menyampaikan materi kurikulum 2013 ini dengan gaya santai, formal, namun tetap dalam aturan. Oke? Jadi walaupun kita santai, dengan santai, jadi kita bisa sedikit mengurangi yang namanya parno, yang namanya dengan COVID-19 ya. Oke, kita masuk yang pertama itu materi kurikulum 2013. Jadi di sini meliputi tiga kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini, jadi dalam kegiatan ini dilakukan pertama yaitu oleh guru. Nah, jadi guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi setiap guru pasti mempunyai ya cara mengajar yang berbeda-beda. Jadi anak-anak pun juga begitu kan. Jadi kalian bersaudara pasti memiliki sifat yang berbeda. Nah, guru pun juga begitu. Walaupun dengan proses belajar tatap muka atau belajar dengan daring, pasti guru-guru kalian mempunyai cara yang berbeda dalam mengajar.
Oke, kita yang masuk yang kedua, yaitu dalam kegiatan guru yang kedua, yaitu mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Oke, guru itu wajib mendiskusikan materi apa yang akan diajarkan, kemudian mengembangkan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan. Oke, yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga harus mempertimbangkan kompetensi apa saja dan pencapaian bagaimana dan manfaatnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari untuk guru dan peserta didik yang diajarkan. Misalkan, kalau dalam matematika nih ya, khususnya saya sendiri nih guru matematika. Jadi misalkan saya mengajarkan bangun datar. Nah, bangun datar itu kan ada persegi 4, segi 4 dan persegi panjang. Dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih yang berbentuk persegi 4 dan persegi panjang? Nah, seperti itu ringkasannya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagian yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Ini penting banget karena menyampaikan garis besar cakupan materi itu dan kegiatan yang akan dilakukan harus kita sejalan. Jadi guru juga menyampaikan ke siswanya materi apa saja yang akan kita bahas dan kegiatan apa saja yang dilakukan, baik dengan metode tatap muka, bertemu dengan kita belajar di kelas, atau yang sedang kita akan lakukan sekarang ini yaitu daring. Oke, yang terakhir yaitu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Oke, misalkan nih sama Bu Uni nih ya, misalkan belajar sama saya, mungkin teknik penilaian saya seperti apa, kan boleh tanyakan, atau guru-guru yang bersangkutan itu harus menyampaikan bagaimana cara teknik penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut. Oke? Mungkin terlalu cepat kali ya, mungkin nanti kalian bisa pause dulu, nanti dengerin lagi. Oke, kemudian bagian yang kedua yaitu masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Nah, kegiatan inti ini tidak hanya kita lakukan dalam proses pembelajaran tatap muka, tetapi dalam pembelajaran model daring seperti yang kita laksanakan 3-4 bulan kebelakangan ini juga harus terlaksana. Jadi ini adalah PR untuk guru-guru dalam mengajar peserta didiknya. Nah, kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik yang diajarkan. Oke, kemudian, nah, guru juga memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikannya. Jadi guru juga harus memfasilitasi peserta didiknya. Nah, contohnya Ibu nih kasih tahu ya. Contoh yang dimaksud itu, nah misalkan IPA nih, mengamati misalkan pertumbuhan biji kedelai gitu misalkan. Nah, jadi guru-guru memfasilitasi ada berupa angket. Nah, angket itu jadi kalian mengamati berapa hari ke depan, kemudian sebelum mengamati itu kalian sediakan mungkin biji kedelainya, kapasnya, atau tempat untuk menaruh biji kedelainya, kemudian mengamati bagaimana proses perkembangan biji kedelai, kemudian menghitung tinggi biji kedelai setiap harinya berapa, dan lain sebagainya. Oke, nanti kalian selengkapnya boleh tanyakan pada guru mata pelajaran IPA kalian ya, nanti di kelas 7. Oke, selanjutnya yaitu
Oke, Ibu lanjut ya. Ini masih dalam kegiatan inti. Jadi dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik dan kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2. Antara lain yaitu mensyukuri karunia Tuhan, jujur, itu. Jadi kalian teliti, kerjasama antar teman, toleransi, disiplin, taat aturan sekolah, menghargai pendapat orang lain. Jadi itu juga harus kalian terapkan. Walaupun kalian belajar nanti di rumah, dipantau via online dengan guru-gurunya, jadi kalian harus menerapkan itu semua. Mungkin dengan cara kembali Ibu bilang, jadi setiap guru itu pasti mempunyai cara berbeda-beda untuk memberikan kalian atau mengamati sikap kalian untuk memenuhi KI 1 dan KI 2. Oke. Jadi kegiatan ketiga itu adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini juga nanti dibagi dua, juga ada subnya. Nah, jadi kegiatan penutup ini yang pertama adalah kegiatan guru bersama peserta didik. Jadi kegiatan guru bersama peserta didik ini juga Ibu bagikan 3, rangkum menjadi 3, yaitu yang pertama adalah membuat rangkum atau simpulan saat proses pembelajaran. Nah, jadi kalian juga harus menyimpulkan atau merangkum pembelajaran yang kalian sudah lakukan atau laksanakan. Jadi apa saja sih yang sudah dijelaskan atau sudah diberikan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung saat hari itu. Nah, kemudian yang kedua melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke? Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Kalian udah tahu kan yang namanya umpan balik itu seperti apa? Oke, jadi misalkan Bu Guru sudah ngasih pembelajaran, jadi Ibu memberikan pertanyaan lagi, apakah kalian sudah mengerti atau bagaimana, dengan contoh yang berbeda namun proses penyelesaiannya yang sama. Oke, kemudian yang kedua yaitu kegiatan guru itu ya pastinya melakukan penilaian, itu yang pertama. Yang kedua, merancang kegiatan tindak lanjut dalam pembentukan pembelajaran. Misalkan kalau kalian di sini nih di sekolah menengah pertama itu namanya ada batas ketuntasan, ya kan? Jadi sementara KKM di sekolah tercinta kita ini yaitu untuk kelas 7 itu adalah 67. Nah, jika kalian nilai yang kalian peroleh itu di bawah 67, maka ada yang namanya remedial. Kalian juga harus melaksanakan remedial. Jadi remedial itu mengulang materi yang sebelumnya. Jika masih belum mentuntas di nilai rata-rata 67, berarti kalian masih remedi lagi. Jadi batas maksimal remedi itu adalah 3 kali. Jadi selebihnya nanti itu adalah kebijakan guru, wali, dan kurikulum serta Bapak Kepala Sekolah. Oke? Kemudian ada juga program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menyampaikan rencana pembelajaran dan pertemuan berikutnya. Oke, itu sedikit tentang jadi kegiatan tahap bagian ketiga yaitu kegiatan penutup yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru nanti di sekolah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu apakah? Oke, kita masuk ya ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, jadi kita masuk ke aspek penilaian. Nah, aspek penilaian itu Ibu bagi 3. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Jadi yang pertama itu adalah pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, jadi kalau kalian waktu sekolah dasar, jadi memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80%-nya itu adalah aspek karakter.
Jadi pada jenjang sekolah menengah pertama memiliki bobot pengetahuannya itu adalah 40%, dan 60%-nya lagi itu adalah aspek karakter. Jadi pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi sebelum kurikulum 2013 itu jadi sudah ada memang bobot-bobot yang setiap jenjang itu memiliki pengetahuan dan aspek karakter. Oke, yang kedua yaitu keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifatnya secara ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan tersebut. Jadi, aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. Jadi keterampilan itu juga bisa kita kategorikan lisan dan non lisan. Jadi lisan dan tertulis. Oke, kemudian aspek penilaian yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku ini, jadi aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Jadi ini kembali lagi Bu Guru bilang, setiap guru itu memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Namun berpedoman dengan ketiga aspek ini. Jadi tidak terlalu jauh melencengnya. Baik, jadi sekian tentang pembahasan materi kita, yaitu pengenalan kurikulum 2013. Jadi sejauh ini Ibu Guru kasih tahu secara global. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan di sini kurang lebih kalau nggak salah ya Ibu, itu ada 11 mata pelajaran yang akan kita tempuh. Jadi berbeda dengan SD. Mungkin sekolah dasar kalian melaksanakan pembelajaran itu dengan tema 1, tema 2 hingga tema 5. Jadi kalau di sekolah menengah pertama, jadi pembelajaran itu secara tersendiri, individu. Jadi matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, kemudian budi pekerti, seni budaya, prakarya, agama Hindu itu, kemudian ada Islam, Kristen, Katolik. Jadi kemudian ada bahasa adalah Bali juga. Kemudian ada ekstra juga di sekolah. Nanti kalian bisa lebih lengkapnya lihat di web kita. Nah, web kita itu dengan nama SMP Negeri 4 Sukawati. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mempunyai satu bingkisan untuk kalian. Nanti bisa dikerjakan secara individual ya anak-anak. Jadi kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ditunggu. Nah, kita masuk ke ini bagian slide Bu Guru yang terakhir loh. Jadi tugas kalian, nah ini bingkisan Bu Guru bilang tadi. Jadi ini bingkisan untuk kalian selama MPLS secara daring. Nah, jadi mengenai sikap dan perilaku dalam aspek penilaian nih Bu Guru yang terangkan tadi. Jadi bingkisannya cukup simpel sekali. Jadi nanti kalian coba buat nanti mungkin buatnya dalam kertas orak-orak dulu deh ya, sebelum Bu Guru sampaikan nanti melalui walinya nanti kumpulnya di mana dan kapan. Nah, batas kumpulnya itu sampai kapan ya. Jadi kalian itu buat aja dulu secara terperinci. Pertanyaannya begini. Bagaimana seharusnya
etika siswa ketika menghubungi guru via WhatsApp atau SMS ketika proses pembelajaran daring yang akan kita laksanakan. Nah, cukup simpel kan bingkisan dari Bu Guru? Jadi anak-anak semuanya, kalian itu buat di kertas dulu secara terperinci, nanti Bu Guru akan sampaikan via walinya masing-masing kumpulnya kapan, bagaimana, dan batas akhirnya sampai kapan. Oke, jika ada pertanyaannya nanti, kalian bisa kumpulkan ke walinya masing-masing, ya. Jadi supaya satu pintu, ya. Jadi cukup sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Sehat selalu, jaga kondisi, tetap stay positive thinking, jaga kebersihan, jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. See you. Salam akhir dari saya, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, selamat pagi.